Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ainis Gallery. Di video saya kali ini, saya akan membuat kue dadar gulung versi ekonomis. Saya bilangin versi ekonomis karena dadar gulungnya itu tidak pakai santan dan tidak juga pakai telur. Walaupun tanpa santan dan telur, tekstur kulit dadarnya tetap lembut. Nah, mau tahu cara buatnya? Simak videonya sampai selesai. Tapi sebelum saya lanjut ke cara pembuatannya, di sini saya tuliskan resepnya, bisa dicatat atau di screenshot. Pertama-tama saya akan membuat unti kelapanya. Nah, di sini saya sudah siapkan 1/2 buah kelapa parut, 150 gram gula merah yang sudah saya sisir halus, 2 helai daun pandan, dan 1/4 sendok teh garam. Kemudian masak menggunakan api kecil sambil terus diaduk-aduk. Pada saat ngesisir gula merahnya, sambil perhatikan jika ada kotorannya bisa dibuangin. Masak unti kelapanya hingga gula merahnya benar-benar tercampur rata dengan kelapa. Nah, ini unti kelapanya udah matang, kita sisihkan dulu dan kita biarkan hingga dingin. Selanjutnya saya akan siapkan kulit dadarnya. Nah, di sini saya pakai 1/4 sendok teh SP. Bisa diganti pakai TBM jika tidak punya SP. Kemudian SP-nya saya larutkan dengan sedikit air. Kocok menggunakan whisker hingga berbusa seperti ini. Selanjutnya saya tambahkan 250 gram tepung terigu. Tepung terigunya saya masukkan bertahap. Terus airnya 600 ml. Airnya saya masukkan secara bertahap juga. Aduk hingga tercampur rata dan tidak ada lagi tepung terigu yang bergerindil. Nah, jika tepungnya sudah tidak ada lagi yang bergerindil, baru kita masukkan semua sisa airnya. Dan saya tambahkan pandan pasta secukupnya atau sesuai selera, dan saya tambahkan juga pewarna kuning. Di sini saya pakai pewarna kuning agar warnanya itu kelihatan lebih cantik ya. Untuk pewarna kuning, jika tidak suka boleh pakai pandan pasta saja. Nah, ini adonan kulitnya sudah selesai. Selanjutnya saya akan saring agar tidak ada lagi tepung yang bergerindil. Selanjutnya adonan kulitnya siap untuk kita dadar. Panaskan teflon. Teflonnya saya olesin tipis-tipis dengan minyak goreng. Untuk menghasilkan kulit dadar yang berpori-pori kecil, teflonnya kita olesin sedikit minyak goreng. Tapi jika pengen kulit dadarnya berpori-pori agak besar, teflonnya diolesin dengan minyak agak banyak. Cuma biasanya kalau berpori-pori besar, kulit dadar itu agak cepat robek. Setelah teflonnya sudah panas, ambil 1 sendok sayur, bahan kulit, kemudian kita dadar deh. Dadar bahan kulitnya menggunakan api kecil saja. Nah, jika pinggirannya sudah mulai terbuka seperti ini, itu pertanda kulit dadarnya udah matang. Sebelum menuang adonan ke teflon, pastikan teflonnya sudah diolesi terlebih dahulu dengan minyak. Kalau teflon tidak diolesi dengan minyak, nanti kulit dadarnya itu akan halus tanpa pori-pori. Jadi untuk kulit dadarnya sesuaikan dengan selera. Jika tidak mau berpori, teflonnya jangan diolesin dengan minyak. Tapi jika mau berpori kecil seperti ini, olesin sedikit dengan minyak. Lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai didadar. Nah, ini sudah selesai semua saya dadar. Hasilnya itu nggak saling lengket-lengket seperti ini ya.
Dan untuk resep ini saya tidak menyarankan untuk membuat pori-pori yang agak besar, karena jika pori-porinya agak besar biasanya kulit dadarnya akan cepat sobek. Setelah kulit dadarnya udah dingin, baru saya kasih isi unti kelapa. Dan unti kelapanya juga harus dalam keadaan dingin ya, karena kalau masih panas biasanya cepat basi. Adapun cara menggulung dadarnya, ambil 1 lembar kulit dadar, kemudian ambil 1 sendok makan unti kelapa, taruh di atas kulit dadar, kemudian lipat bagian kiri kanannya. Selanjutnya kita langsung gulung aja seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga semua dadarnya selesai digulung. Nah, ini dadar gulungnya udah selesai. Selanjutnya siap untuk kita hidangkan. Dadar gulung ini versinya ekonomis banget karena tidak pakai santan dan tidak pakai telur. Tapi walaupun tanpa santan dan telur, teman-teman bisa lihat tekstur dari kulitnya itu tetap sangat lembut. Nah, itu tadi cara membuat dadar gulung ekonomis ala Aini. Cara membuatnya sangat mudah dan simpel banget kan? Jadi teman-teman harus mencobanya juga di rumah. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jika suka resepnya silahkan di-share agar teman-teman yang lain bisa tahu juga resep ini. Sekian dulu video dari saya, jangan lupa untuk selalu bersyukur dan jangan lupa juga untuk selalu berpikir positif. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.